Penetapan status tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo oleh Kejaksaan Agung mengundang perhatian berbagai pihak. Dari hasil temuan BPKP menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat bakti Kominfo mencapai 8 triliun rupiah. Sedangkan Johnny Plate berkapasitas sebagai pengguna anggaran serta menteri. Salah satunya pengamat politik Yudhistriyadi menduga kasus dugaan korupsi memang sudah lama, namun baru sekarang ditetapkan sebagai tersangka karena menjelang pemilu 2024 ada banyak pihak yang mengaitkan kasus Menkominfo dengan pencapresan Anies Baswedan. Pasalnya, Johnny G. Plate merupakan petinggi Partai Nasdem yang sudah jauh-jauh hari mengusung Anies Baswedan. Menurut Yudhistriyadi, diketahui Anies Baswedan sangat satir disebut-sebut sebagai antitesanya Jokowi. Mungkin dengan harapan Nasdem melepas Anies dan kembali bersama-sama kekuasaan dalam mengusung Capres pada tahun 2024. Maka pemilu presiden dan wakil presiden membuat pihak-pihak yang menginginkan diikuti oleh dua pasangan calon saja. Yudhistriyadi menjelaskan dengan dua pasangan calon bisa menguntungkan salah satu kekuatan politik pengusung calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, banyak juga yang melihat keterlibatan Johnny Plate dalam kasus ini murni masalah hukum dan tidak ada kaitannya dengan urusan pemilu 2024. Namun kata Yudhistriyadi, tak bisa dipungkiri perspektif publik dan kekuatan-kekuatan politik akan punya beragam penafsiran ketika ada hal-hal yang terjadi dalam waktu yang semakin mendekati momentum elektoral tersebut. Sehingga susah jika tidak mengaitkan proses hukum dengan dialektika politik. Kita juga tidak bisa menyalahkan publik yang berspekulasi macam-macam terkait dengan kasus Johnny G. Plate ini. Karena seringkali publik disajikan perilaku-perilaku hukum dicampur adukan dengan politik. Namun kata Yus, pandangan opini publik seperti ini tidak sehat dan tidak baik. Karena politisasi hukum yang akan menjadi opini liar mengisi ruang-ruang sampai pada kalangan bawah. Dengan kejadian ini, Presiden akan kehilangan trust publik terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk menjawab opini tersebut adalah proses hukum yang transparan dan akuntabel sehingga publik melihat secara utuh bahwa kasus hukum Johnny Plate sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dialektika politik manapun. Dia mengatakan salah satu indikasi bahwa kasus Johnny Plate ini kasus hukum murni atau politisasi terhadap hukum, yaitu dengan konsistensi Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan lainnya dengan tetap mengusung Anies sebagai capres. Namun ketika Nasdem dan kawan-kawannya melepas Anies dengan alibi apapun, maka sudah hampir dipastikan bahwa kasus Johnny Plate berkaitan erat dengan partainya yang sejak awal menjadikan Anies sebagai calon presiden. Selain itu, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dianggap sangat mungkin membuat ciut langkah Partai Nasdem dalam meneruskan perjuangan mencapreskan Anies Baswedan. Pertanyaan publik, apakah ada kemungkinan intervensi dari lawan-lawan politik yang berseberangan dengan Nasdem dengan penetapan tersangka Johnny G. Plate? Publik juga bertanya-tanya soal kemungkinan adanya semacam pesanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki perbedaan pandangan politik dengan Surya Paloh dan Nasdem. Menurut Saiful, sulit bagi publik untuk tidak menghubung-hubungkan antara hubungan politik Surya Paloh dan Nasdem dengan PDIP dan Jokowi. Apakah ada hubungannya kerenggangan keduanya dengan penetapan tersangka Johnny? Akademisi Universitas Said Jakarta ini menilai pertanyaan-pertanyaan publik itu juga terjadi di internal Nasdem. Bahkan sangat mungkin menciutkan langkah Nasdem untuk terus mengusung Anies di Pilpres 2024. Ini sangat mungkin akan semakin menciutkan langkah Nasdem dalam meneruskan perjuangan guna mencapreskan Anies Baswedan.
Bahkan penetapan tersangka Joni akan membuat publik berpikir sebagai serangan bagi Nasdem di tengah pencapresan Anies. Sedikit banyak tentu akan berpengaruh terhadap persepsi publik tentang pencapresan Anies Baswedan yang mendapat penolakan dari lawan-lawan politiknya. Sementara itu, Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh mengaku sedih melihat tangan Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate di borgol. Bagi Surya Paloh, harganya terlalu mahal bagi Joni Plate yang menjabat Menkom Info tangan di borgol. Surya Paloh tidak bisa membayangkan kondisi istri, anak, dan cucu usai Joni Plate di borgol. Hanya saja Joni Plate harus menanggung hal tersebut atas perbuatannya. Partai Nasdem, kata Surya Paloh, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus Joni Plate. Pasalnya, manusia tidak terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti keadilan kita sebagai manusia. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari ermol.id. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.